Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Setina, Sevilla Amelia, dan Tria Rahma. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang efisiensi, pasar, dan pemerintah. Lalu, apa sih hubungan antara efisiensi, pasar, dan pemerintah itu? Titik awal untuk menganalisis kegiatan pemerintah adalah studi tentang peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menstabilkan pasar untuk menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan warga. Lalu, apa sih itu ekonomi positif dan ekonomi normatif? Ekonomi positif adalah pendekatan ilmiah untuk analisis yang menetapkan hubungan sebab dan akibat di antara variabel-variabel ekonomi. Ekonomi positif menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Lalu, selanjutnya ada ekonomi normatif, yaitu pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika, dan aturan keadilan. Ekonomi normatif dapat berupa pernyataan dan analisis normatif. Kriteria efisiensi terpenuhi ketika sumber daya yang digunakan secara optimal selama periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan setiap orang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Hal tersebut dikembangkan oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto dan sering disebut sebagai kriteria optimalisasi Pareto. Selanjutnya adalah kondisi marginal untuk efisiensi. Nah, kondisi yang efisien itu ketika keuntungan bersih sama dengan TSB dikurangi dengan TSC. TSB adalah total manfaat sosial, kemudian TSC adalah total biaya sosial. Dan keuntungan bersih maksimumnya itu ketika MSC sama dengan MSB atau marginal biaya marginal sosial harus sama dengan manfaat marginal sosialnya. Nah, konsep dari MSC itu sendiri adalah ketika semakin banyak kuantitasnya maka akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Kalau yang MSB itu adalah semakin tinggi harganya maka semakin banyak kuantitas yang akan dihasilkan. Untuk konsep MSC sama dengan MSB kita lihat pada gambar pertama, grafik pertama mengenai penjualan roti per bulannya. Titik efisiensi itu terletak pada titik E, di mana harganya adalah $1,5 dengan kuantitasnya adalah 15.000 roti. Nah, jadi itu merupakan titik yang efisien atau garisnya antara MSC dan MSB itu berpotongan. Untuk grafik yang sebelahnya lagi tentang total social benefit dan juga total social cost. Pada gambar tersebut adalah selisih maksimum, yaitu TSB lebih besar dari TSC, dan itu merupakan keuntungan bersihnya. Dan dilanjutkan dengan memproduksi barang yang lebih banyak hingga pada titik TSB sama dengan TSC. Jadi keuntungan bersih dari pengalokasian tersebut terhadap produksi tambahan barang itu terus berlanjut sampai titik di mana manfaat sosialnya itu sama dengan biaya sosialnya. Selanjutnya adalah pasar, harga, dan efisiensi kondisi. Nah, sistem pasar persaingan sempurna dapat menghasilkan sumber daya yang efisien yang digunakan dalam suatu perekonomian. Nah, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk mencapai keefisienan tersebut. Yang pertama adalah P sama dengan MPB sama dengan MSB dan P sama dengan MPC sama dengan MSC. Maka akan tercipta sebuah keefisienan seperti pada konsep awal yaitu P sama dengan MSB sama dengan MSC. Nah, MPB itu sendiri adalah marginal private benefit atau manfaat pribadi marginal. Nah, itu adalah nilai harga yang ditempatkan pada unit tambahan barang tersebut oleh konsumen secara individu. Sedangkan yang MPC adalah biaya pribadi marginal, adalah biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk membuat satu unit output tambahan yang tersedia untuk dijual. Nah, jika kondisi ini terpenuhi semuanya, di semua pasar dan semua barang akan dapat diperdagangkan di pasar tersebut. Alokasi keseluruhan sumber daya di ekonomi akan memenuhi kriteria efisiensi. Selanjutnya adalah kapan sih interaksi pasar gagal dalam mencapai efisiensi. Nah, sebenarnya masalah dasar yang menyebabkan inefisiensi dalam pasar yang kompetitif adalah
bahwa harga tidak selalu sepenuhnya mencerminkan manfaat sosial marginal atau biaya sosial marginal, karena ada beberapa hal gitu, atau karena sifat barang tertentu yang sulit untuk dikemas dan diperdagangkan dengan mudah di pasar gitu. Yang pertama ada monopoli. Dengan monopoli ini kita kehilangan keuntungan bersih karena adanya monopoli. Nah, sebuah perusahaan yang menjalankan kekuatan monopolistik ketika mempengaruhi harga produk yang dijualnya dengan mengurangi output ke tingkat di mana harga itu melebihi biaya marginal produksinya. Jadi dalam artian adalah MSB lebih besar daripada MSC. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping, efisiensi itu tidak tercapai karena memang MSB itu lebih besar daripada MSC, dan itu terletak pada titik QM, yaitu di titik B. Selanjutnya pajak. Adanya pajak ini menambah MSC atau Marginal Social Cost. Mari kita lihat grafik di bawah ini. Titik efisiensi itu terletak pada titik E, yang mana 4 miliar unit pesan per bulannya dengan 5 sen per message atau per pesannya, menciptakan penawaran yaitu MSC sama dengan MPC. Kemudian adanya pajak akan menambah atau memberikan penawaran baru, yaitu MPC ditambah dengan tax atau pajak tadi yang akan menjadikan hal itu lebih besar daripada MSC-nya. Bayangkan ketika suatu perusahaan bagaimana itu akan menutupi MSC dan juga pajaknya gitu. Pasti tercipta ketidakefisienan dalam proses interaksi pasar tersebut. Selanjutnya adalah subsidi. Penambahan subsidi untuk produksi juga menyebabkan output lebih banyak dari jumlah yang efisien terjadi. Seperti pada grafik di bawah ini, titik yang pertama atau titik efisiensinya terletak pada titik E, yang mana harganya adalah $4. Nah, ketika petani tahu bahwa mereka akan menerima gitu subsidi gandum tersebut, dalam memutuskan berapa banyak yang akan ditanam nanti, mereka akan mendasarkan keputusan mereka pada harga target daripada dengan harga pasar. Nah, ketika mereka yakin bahwa harga target akan melebihi harga pasar, maka mereka akan melaksanakan yang harga pasar, dan itu menyebabkan ketidakefisienan. Seperti pada titik A, itu merupakan harga target dari petani ketika sudah mendapat subsidi. Jadi, tingkat output QS lebih besar daripada jumlah yang efisien karena biaya sosial marginal gandum itu melebihi manfaat sosial marginal di titik A tadi. Sebagai hasil dari program dengan harga target lebih daripada jumlah efisien sumber daya yang dikhususkan untuk produksi gandum tersebut. Kegagalan pasar. Tahukah kalian apa itu kegagalan pasar? Kegagalan pasar adalah suatu keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atau suatu produk saat terjadi oversupply maupun overdemand. Harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Kegagalan pasar juga bisa diartikan sebagai ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, barang bersama atau common goods. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak kepemilikan yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Untuk beberapa jenis barang, hak kepemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya saja, sebidang padang rumput milik desa dan sebagainya. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar oleh karena adanya monopoli atau adanya usaha yang mempunyai biaya marginal yang selalu menurun dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol. Adapun faktor ketidaksempurnaan pasar antara lain mobilitas, produksi yang terbatas, tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah, dan kurangnya pengembangan teknologi.
Yang ketiga adalah barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya yang tidak disediakan dengan murah. Namun begitu tersedia, akan sulit mencegah orang-orang untuk mengkonsumsinya. Kegagalan pasar muncul apabila pasar gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai bagi banyak orang.